Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 4 hari ini? Insya Allah masih dalam keadaan sehat ya. Ya, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Oke, silakan disiapkan untuk bukunya dan alat tulisnya. Kali ini kita akan belajar tema 7, subtema yang kedua, mata pelajarannya IPA dan SPDP. Oke, langsung saja kita menuju ke halaman 35. Kita sudah di halaman 35 ya. Kalau kemarin di subtema 1 kalian belajar dengan Bu Ainun mengenal macam-macam gaya. Nah, kali ini kita akan mempelajari salah satunya, yaitu adalah gaya listrik. Apa itu gaya listrik? Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Nah, sedangkan listrik itu mempunyai dua muatan, yaitu muatan yang positif dan muatan yang negatif. Nah, benda yang bermuatan listrik sejenis itu jika berdekatan akan tolak menolak. Contohnya positif dengan positif, negatif dengan negatif. Nah, sebaliknya benda yang bermuatan listrik tidak sejenis akan tarik-menarik. Nah, sifat ini hampir sama dengan gaya magnet ya. Nah, contohnya di sini ada listrik statis, yaitu penggaris plastik yang digosokkan ke rambut dapat menarik potongan kertas. Nah, di sini ada keterangan listrik statis. Apa sih listrik statis itu? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita ke halaman selanjutnya. Nah, kita sudah menuju di halaman 39. Kali ini kita akan mempelajari energi listrik statis maupun energi listrik dinamis. Nah, berdasarkan alirannya, listrik dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu listrik statis, yang kedua listrik dinamis. Apa sih listrik statis itu? Listrik statis adalah listrik yang bersifat diam, dihasilkan oleh gaya tarik-menarik antara muatan listrik positif dan negatif. Contohnya, seperti yang Pak Guru terangkan di awal, contohnya penggaris mika yang digosokkan pada rambut dapat menarik potongan-potongan kecil kertasnya. Itu yang listrik statis. Nah, yang kedua yaitu adalah listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang bersifat bergerak atau mengalir. Listrik dinamis dihasilkan dari aliran muatan listrik yang bergerak. Contohnya pada prinsip kerja senter dengan tenaga baterai. Nah, selain contoh ini ya, ada juga contoh-contoh yang lain, yaitu contoh energi listrik yang dapat diubah menjadi energi lain. Nah, biasanya menggunakan alat-alat kelistrikan. Contohnya yang pertama, perubahan energi dari listrik menjadi panas ya. Listrik menjadi panas. Ada setrika, kompor listrik, microwave itu oven ya, solder listrik dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ada perubahan dari listrik menjadi gerak. Ada kipas angin, blender, motor listrik atau generator, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang ketiga, perubahan dari listrik menjadi cahaya. Contohnya adalah lampu neon atau lampu pijar. Dan yang terakhir adalah perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya ada radio, televisi, gitar listrik, dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk televisi ini selain menghasilkan bunyi juga bisa menghasilkan cahaya ya untuk yang televisi ini. Jadi televisi ini perubahan energi listrik menjadi bunyi dan cahaya. Oke, gitu ya. Tadi dua macam energi listrik ya, ada yang listrik dinamis dan ada yang statis. Nah, sekarang kita ke halaman selanjutnya. Oke, kita buka di halaman 40. Tentu di rumah kalian banyak ya alat-alat elektronik, diantaranya yang Pak Guru sebutkan tadi ya. Nah, kali ini kita akan belajar bersama mempelajari fungsi dari setiap alat listrik yang ada di
rumah kita. Contoh yang pertama ada lampu. Apa sih fungsi dari lampu? Tentu saja sebagai alat penerangan. Dan yang kedua, setrika. Nah, silakan sambil kalian menuliskan di LKS-nya masing-masing ya. Pak Guru bantu untuk mencarikan fungsinya. Setrika fungsinya untuk merapikan pakaian. Dan kompor listrik digunakan untuk memasak. Kemudian kulkas digunakan untuk mengawetkan makanan. Mesin cuci digunakan untuk mencuci pakaian. Dan yang terakhir, kipas angin digunakan untuk menyegarkan ruangan. Nah, silakan ditulis di LKS untuk belajar di rumah. Oke, itu untuk yang materi kita pembelajaran mapel IPA ya. Kemudian kita lanjutkan untuk mapel yang kedua, yaitu mapel SPDP. Nah, untuk mapel SPDP kita mulai lagi dari halaman 35 lagi. Kita buka halaman 35, kita akan mengenal pola lantai. Apa sih pola lantai itu? Pola lantai adalah pola denah yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang atau space untuk menari. Nah, pola lantai ini sebenarnya merupakan teknik blocking. Blocking itu adalah penguasaan panggung bagi seorang penari. Kemudian apa sih fungsi dari pola lantai? Fungsinya yaitu untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak ya, terutama dalam sebuah tari kelompok. Nah, pola lantai ini sangat diperhatikan karena berkaitan dengan kekompakan dalam nanti gerakan tari. Nah, kita lanjutkan di halaman 36. Nah, di halaman 36 kita akan melihat 4 pola lantai. Pola yang pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat. Yang pertama ini adalah pola vertikal ya, vertikal. Yang kedua itu horizontal. Yang ketiga diagonal ya, seperti X ya. Dan yang seperti O ini pola lantai melengkung. Kita pelajari satu persatu dari yang pertama. Nah, dari yang pertama yaitu pola lantai vertikal. Vertikal sendiri mempunyai arti yaitu lurus memanjang. Nah, pola lantai lurus vertikal berarti pola lantai yang lurus dan memanjang. Nah, pola lantai ini biasanya digunakan pada tarian klasik ya, yang memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Kemudian contoh tarian yang menggunakan pola lantai vertikal yaitu yang pertama tari serimpi, ini dari Jawa Tengah. Kemudian tari Yospan, ini dari Papua. Kemudian tari Pasambahan dari Sumbar, Sumatera Barat. Dan yang terakhir tari baris Cengkedan dari Bali. Itu pola lantai vertikal. Nah, ini contoh gambarnya ya. Contoh gambarnya. Kemudian kita lanjutkan di halaman 37 yaitu pola lantai horizontal. Nah, pola lantai horizontal itu hampir sama dengan pola lantai lurus vertikal ya. Hanya yang membedakan adalah barisannya. Kalau vertikal itu dari depan ke belakang, kalau yang horizontal itu dari kiri ke kanan ataupun dari kanan ke kiri. Contoh tariannya yang pertama ini tari Indang dari Minangkabau, yang kedua tari Saman ini dari Aceh. Kemudian pola lantai horizontal ini melambangkan antara ikatan manusia satu dengan manusia yang lain. Pada dasarnya manusia pasti membutuhkan bantuan dari manusia yang lainnya atau biasa disebut dengan makhluk sosial. Kita lanjutkan yang ketiga yaitu pola lantai diagonal. Sesuai dengan namanya, pola lantai diagonal membentuk garis menyudut ke kanan ataupun ke kiri. Nah, ini memberikan kesan yang dinamis tetapi tetap kokoh untuk para penonton atau penikmatnya. Nah, ini contoh tarian yang menggunakan pola lantai diagonal. Ada tari Sekapur Sirih ini dari Jambi, dari Gending Sriwijaya ini dari Sumatera Selatan. Kemudian yang terakhir
tari pendek dari Bali. Kemudian kita lanjut ke halaman 38, yaitu pola lantai yang terakhir, yaitu pola lantai garis melengkung. Ada 3 macam pola lantai garis melengkung. Yang pertama itu garis lingkaran, melingkar ya. Kemudian ada angka 8, huruf O, ataupun dengan lengkung ular. Nah, pada pola lantai ini memberikan kesan yang lembut tetapi lemah. Nah, di antara contoh tarian yang menggunakan pola lantai garis melengkung adalah yang pertama ini, tari Mak Badong Toraja, ini dari Sulawesi Selatan. Kemudian tari piring, nah ini pasti kalian sudah tidak asing ya, tari piring ini dari Sumatera Barat. Dan yang terakhir tari randai dari Sumatera Barat juga. Nih, tari randai dari Sumatera Barat. Nah, sekarang saatnya kita mempraktekkan. Oke, kita buka halaman. Nah, kita buka di halaman 54. Kali ini kita akan mempraktekkan tari kreasi, yaitu tari kepak-kepak sayap. Ya, jadi tugas kalian nanti menari ya tari kepak-kepak sayap ini. Nanti ada 5 gerakan pokok ya. Yang pertama ini ada gerakan yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, yang keempat, dan kelima. Jadi ada 5 gerakan pokok. Nah, supaya lebih paham nanti Pak Guru sertakan contoh video tariannya ya. Jadi nanti kalian silahkan mempelajari dulu videonya, kemudian dipraktekkan. Kalau sudah yakin, sudah hafal, silahkan di menari dan di video lalu dikirimkan ke wali kelasnya masing-masing. Gitu ya. Nah, untuk ketentuannya nanti Pak Guru share di grup WA saja untuk ketentuan cara menarinya. Oke. Nah, terakhir ini tugas kita. Tugas kita hari Rabu tanggal 10 Februari 2021. Yang pertama tadi ya, menari tarian kepak-kepak sayap. Nanti sesuai dengan contoh yang Pak Guru berikan ya, nanti lewat video juga. Kemudian yang kedua, ini mengerjakan LKS halaman 64 nomor 13 sampai 20. Ingat ya, mengerjakan LKS halaman 64 nomor 13 sampai 20 dikerjakan saja, nanti dikumpulkan di hari Sabtu. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Kita sudah mempelajari 2 mata pelajaran, yaitu pelajaran IPA dan SPDB. Oke, Pak Guru cukupkan sekian untuk hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya di hari Jumat yang akan datang. Jangan lupa untuk sholatnya dijaga, hafalan-hafalannya, kemudian bantulah orang tua semampu kalian, dan yang terakhir tetap patuhi protokol kesehatan. Pak Guru cukupkan sekian. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.